kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif, dan Bung Rocky Gerung. Ini hari Jumat kita ketemu. Orang biasanya kalau banyak yang bilang, thanks God it's Friday. Orang Islam bilangnya Jumat barokah gitu. Tapi saya sendiri jujur sering sekali sudah lupa hari gitu. Yang paling penting syukur-syukur saya nggak lupa diri saja sekarang nih, Bung Rocky. Banyak yang lupa posisi itu. Okay. Dia nggak ngerti bahwa dia menteri, dia nggak ngerti bahwa dia presiden, lalu ngeluh sendiri tuh. Itu bahayanya lupa posisi. Kayak Presiden Jokowi mengeluhkan bahwa bansos belum nyampe ke daerah. Nah dia yang bikin kok bisa nggak nyampe, bagaimana ceritanya? Itu namanya lupa posisi itu. Lupa posisi. Soalnya harusnya dia nggak perlu tanya dong. Dia begitu tahu, begitu perintahkan dong. Apa yang terjadi? Kan begitu kan, panggil mensosnya. Jangan cuma marah-marah doang. Itu akhirnya si Mensos rasa bersalah lagi kan. Kan dia bisa telepon, masa nggak ada WA di antara presiden dan menteri-menterinya. Ini presiden muter lewat rakyat. Tapi saya ngerti motifnya, itu curhat ke rakyat, minta dikasihani. Ya nggak bisa dong, masa kita ngasih rakyat minta dikasihani, itu balik-balik nih, presiden minta dikasihani. Jadi begitulah energinya makin habis di istana. Nah, berkaitan dengan acak kadutnya wajah pemerintahan ini, saya kira ini sangat menarik ya. Saya tadinya tersenyum begitu membaca beritanya, baca status dari netizen, tapi saya jadi merenung gitu karena begini nih bunyi status Twitter yang diangkat kemudian oleh media-media jadi ramai ini. Kalau mau lihat wajah pemerintahan Jokowi, lihatlah wajah Ngabalin. Coba. Jadi pertama kita masih kesenyum, tapi begitu kita merenung jadi lebih serius. Jadi menurut saya ini nggak lagi bercanda, Bung Rocky. Ini soal serius gitu. Ya, saya mesti ketawa dulu baru saya pasang muka serius nih buat menerangkan. Karena memang orang berupaya untuk cari keterangan apa yang terjadi di istana. Kenapa acak kadut kayak nggak ada koordinasi tuh. Lalu orang dapat inspirasi. Ya udah supaya gampang daripada nerangin secara teoritis bahwa itu terjadi miskomunikasi, terjadi kakofoni dengan istilah macam-macam. Ya orangnya lihat aja wajah dari seorang yang terus-menerus mewakili istana. Ya udah betul, wajah saudara Ngabalin itu. Jadi publik kita akhirnya menjadi sangat cerdas karena berupaya untuk memahami apa yang tersembunyi. Ini namanya pintu semiologi. Nah, kalau pakai istilah kerennya itu pintu semiologi itu. Jadi pintu semiologi artinya ilmu tentang tanda tuh. Nanti diterangin juga pada si wajah itu apa artinya semiologi. Jadi pintu itu kemudian jadi alasan untuk menerangkan isi lemari istana, isi dapur istana, isi kamar tidur istana. Yang memang terlihat acak-acakan. Dan keacak-acakan itu terlihat di isi kepala si Mr. Sorban kan. Karena dia bereaksi terus terhadap hal yang sebenarnya dia nggak pahami. Itu bahayanya tuh. Jadi orang akhirnya hubungkan bahwa kalau saudara Mr. Sorban aja ngaco, mestinya itu menandakan bahwa presiden juga ngaco kan. Jadi terhubunglah itu. Nah itu yang kemudian dibuktikan hari-hari ini bahwa presiden sebetulnya tidak lagi punya kemampuan untuk bahkan menegur mensos, dia nggak punya kemampuan, dia ngeluh aja tuh. Ini bansos nggak nyampe tuh. Jadi rakyat bilang, Anda yang bikin kebijakan, Anda yang putuskan dong tuh apa yang mesti dilakukan. Kami hanya terima efeknya, yaitu beras yang kayak batu di Serang Pandeglang itu. Dianggap sebagai buat makan binatang pun itu nggak cukup sebetulnya, tidak cukup berkualitas. Itu soalnya. Iya. Nah, tadi kan kita kembali ke tadi yang melihat bahwa kalau lihat wajah pemerintahan Jokowi, lihatlah wajah Ngabalin. Ini kan kita pinjam tadi ya dari netizen dan saya setuju bahwa ini luar biasa, sangat cerdas. Tetapi sebenarnya dan kita melihat kecerdasan muncul ya di tengah-tengah situasi ini dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan. Tetapi saya kira mungkin di satu sisi kita juga bisa melihat bahwa ini sebenarnya ada tanda apa ya? Kalau saya pakai tanda kemuakan gitu mungkin terlalu kasar ya, tapi apa ya? Kekesalan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau kita lihat misalnya kalau otak itu cukup kuat, dia diatur untuk memikirkan risiko. Jadi otak kita dirancang untuk mengantisipasi risiko tuh. Itu soalnya. Nah, sekarang kita lihat otak kekuasaan itu nggak mampu untuk mengantisipasi resiko. Oleh karena itu dia panik gitu.
Karena dia panik, dia geraknya serampangan. Itu yang disebut acak adut, gerak serampangan, nggak ada arah gitu. Itu sama dengan ini, coba saya bayangkan ini supaya secara akademis itu. Anjing itu namanya anjing bulldog. Kan kita tahu anjing bulldog itu kan kepalanya kecil, badannya juga standar-standar aja, kecil bahkan itu dibandingkan dengan Rottweiler atau anjing gembala Jerman itu, atau Siberian Husky gitu. Ini bulldog ini dia nggak stabil karena dipaksa untuk berambisi gitu. Padahal otaknya nggak cukup itu. Karena dia nggak stabil, dia mondar-mandir, gelisah terus beringasan. Nah, seringkali dia bahkan mencurigai ekornya sendiri itu. Lalu dia mulai merasa bahwa ekornya ini mengganggu dia. Karena itu bulldog itu biasanya dipotong ekornya tuh. Itu kalau kita lihat bulldog kan ekor belakangnya tuh pendek dipotong. Itu karena ekor itu mengganggu otaknya tuh. Jadi itu yang terjadi itu. Padahal itu satu badan kan. Nah, istilahnya kira-kira begitu. Otak nggak cukup, ambisi kuat, maka saling mencurigai. Ekornya dipotong-potongin aja kan. Nah, netizen lebih mampu membandingkan itu. Ada otak yang tidak cukup di dalam kepala yang kecil, tapi dengan ambisi besar gitu kan. Maka terjadi kekacauan koordinasi. Itu yang mungkin orang anggap yang ngabalin nih, itulah contohnya tuh. Tidak cukup otaknya, tapi mau komentari semua masalah berat, akibatnya pusing sendiri itu. Nah, kira-kira begitu netizen. Tapi saya ini terangkan dalam perbandingan akademis ya, bukan dalam membandingkan antar makhluk. Ya, nggak boleh lah. kalau antar makhluk kita masuk ke ranahnya penghinaan. Tapi kalau ini adalah metafora lebih pada lah ya, analogi saya kira ya. Saya cukup belajar psikologi anjing tuh, karena itu ada ilmunya tuh. Oh iya. Ada itu bukunya Dog Psychology itu. Oke. Ya menarik ya. Tapi kok kita kembali ke anjing aja siapa paham psikologinya, apalagi orang. Ya, saya penasaran kenapa sih kemudian kok si netizen ini sampai pada kesimpulan semacam itu. Saya kira ini dia sudah melakukan semacam mengamati dari hari ke hari. Tetapi ini rupanya peristiwa ini dipicu oleh satu video yang sangat viral nih sekarang dan beredar di media-media sosial. Rupanya Ali Muchtar Ngabalin sebagai juru bicara pemerintah gitu diwawancarai di sebuah media televisi, entah ditanya apa dia dijawab apa, ditanya apa dijawab apa, dan akhirnya si presenter ini kebingungan sendiri. Nah, jadi itulah rupanya kemudian disimpulkan karena pemerintah rakyat juga melihat bahwa kita mengeluhnya apa, pemerintah kemudian mengkomunikasikan apa, dan kita kebutuhan apa yang disampaikan oleh pemerintah apa, kan begitu. Kan kalau ada koordinasi, dulu ketua kepala KSP Pak Muldoko udah bilang nggak boleh ada lagi yang ngomong itu kecuali 2 orang tuh. Kan dia sendiri atau Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet tuh. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Tetapi kita tahu bahwa setiap kali selesai rapat koordinasi oleh presiden, bahkan menteri-menterinya itu saling tengok-tengokan. Karena begitu selesai rapat, presiden masuk ke dalam, lalu menteri bingung, ini mau ngomongin apa ke publik. Karena presiden nggak tahu apa kesimpulannya kan. Karena itu selalu saya dapat bocoran WA group nih ini di kalangan menteri. Oh ini apa sih yang mesti diucapin? Jadi selama presiden memimpin, menterinya juga sibuk WA sendiri tuh dan nggak fokus. Nah itu kan publik bertanya apa yang mau diucapkan. Yang Ngabalin ambil inisiatif gitu. Buat ini maksudnya. Padahal dia sendiri nggak tahu. Kan dia nggak ikut rapat juga. Jadi dia nguping setelah rapat selesai, beliau ini, saudara Mr. Sorban, dia nguping kiri kanan, apa ya yang diomongin. Ya menteri-menterinya juga nggak tahu mau ngomongin apa, kan dia asal nyebut aja. Itu juga yang tiba di kuping Mr. Sorban, lalu dia ngoceh tuh. Dia ngoceh di depan presenter-presenter yang pinter. Maka presenternya jengkel kan. Ini bagaimana coba istana nggak ngerti apa-apa tapi ngoceh. Itu yang saya sebut tadi. Karena otaknya kecil tapi dipaksa untuk menyerap banyak informasi, lalu dia panik gitu. Lalu dia mondar-mandir dan bahkan ekornya sendiri dianggap sebagai pengganggu tuh. Itu soalnya. Jadi betul-betul ini akademis saja nih, bukan soal-soal yang menyangkut watak manusia. Ini hanya mau menerangkan supaya mudah dimengerti gitu ya. Fenomena dari bulldog tadi itu. Lain dengan anjing yang paling kecil itu, yang paling lucu namanya Chihuahua. Itu enak tuh. Dia layani kita dengan gembira tuh. Nggak marah-marah.